kiri kanan, senang sekali pada hari ini kita bisa kembali sama-sama. Kita mau saat teduh bareng yuk. Khususnya di hari Jumat kita mau mempelajari satu tema tentang mari kita sama-sama punya kepala yang dingin, berhenti berkelahi dan selesaikan masalah dengan pertolongan Tuhan. Itulah sebabnya teman-teman, mari kita sama-sama melihat khususnya dari teladan Abraham ketika ada perkelahian yang terjadi antara gembala-gembalanya Abram dan juga Lot, keponakannya. Kita sama-sama buka Alkitab kita dari Kejadian pasal yang ke-13 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. Kejadian pasal yang 13 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12, demikian bunyi firman Tuhan. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai ke dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai, ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka kata Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangannya, dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur, dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Nah teman-teman, perikop ini mau menggambarkan kepada kita bahwa ada satu reality yang kita perlu sama-sama terima, yaitu bahwa dengan siapapun, dengan orang dari manapun, sesungguhnya kita bisa berkonflik. Dan khususnya di dalam bagian ini mau memberitahu kepada kita bahwa keluarga pun bisa berkonflik. Tetapi teman-teman, konflik yang terjadi di tengah-tengah keluarga ini bukannya membuat setiap kita menjadi semakin marah, emosinya semakin meluap-luap, semakin meleduk-leduk begitu ya. Tidak. Tapi dalam bagian ini Abram memberikan kepada kita satu teladan untuk apa? Menyelesaikan masalah itu dengan baik. Gimana caranya? Mari kita sama-sama lihat ayat yang ke-7. Di ayat yang ke-7 sudah dikatakan, maka terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Di dalam bagian ini penulis kitab Kejadian langsung menyatakan, iya nih, mereka ini berantem nih, udah berantem. Tetapi kemudian tidak dicatat lagi. Lalu Abram dan Lot ini membiarkan perkelahian itu jadi besar gitu ya. Tidak. Tetapi justru dalam ayat yang ke-8 Abraham berinisiatif ngomong ke Lot, Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku sama kamu begitu ya, antara gembala aku sama gembala kamu. Abraham yang lebih tua berinisiatif, punya kepala yang terbuka, kepala yang dingin untuk menyelesaikan masalah itu. Bagaimana cara menyelesaikan masalahnya? Lalu makanya Abraham diberikan kerendahan hati oleh Tuhan untuk berkata kepada Lot, Lot, pilih tanahnya mau ke kiri atau ke kanan. Kalau kita pikir Abraham jauh lebih tua, Abraham adalah pamannya Lot. Abraham bisa saja berkata, saya mau pilih ke kanan, kamu di kiri aja. Atau misal, saya di kiri aja, kamu di kanan. Bisa. Tetapi tidak dengan Abraham.
Abram dalam bagian ini, dia memiliki kerendahan hati. Untuk apa? Untuk berkata kepada Lot, Lot silahkan pilih. Lot silahkan pilih, kamu maunya di kanan atau di kiri. Dan pada akhirnya Lot memilih untuk berkemah di daerah Sodom, dan dia melanjutkan membawa semua ternak-ternaknya ke daerah lembah Yordan. Tetapi kemudian Abram bukannya jadi marah dan berkata, kok lu milih yang bagus sih dan gue dapet yang jelek? Tidak. Abram menerima itu dengan kerendahan hati, dan itulah cara Abram untuk menyelesaikan masalah. Dan demikian juga sesungguhnya dengan setiap kita, teman-teman, dari teladan yang diberikan oleh Abram. Ketika kita menghadapi sebuah masalah, jangan ikut-ikutan tersulut emosi. Kalau yang satu meledak-ledak, kitanya harus lebih diam. Kalau yang satunya emosinya terbakar membara-bara begitu ya, mari kita punya kepala yang dingin. Kita selesaikan masalah ini di hadapan Tuhan dengan memohon kerendahan hati di hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama memohon pertolongan Tuhan supaya kita dapat menjadi pembawa damai, bukan menjadi pembakar emosi. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Hai guys, jadi itu tadi materi satu kita hari ini. Mari kita belajar untuk bagaimana menghargai orang-orang sekitar kita, khususnya keluarga kita yang terdekat dengan kita. Untuk materi satu pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami semua boleh berkumpul lagi untuk mendengarkan satu pada pagi hari ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahwa kami Tuhan supaya apa yang Engkau sampaikan dalam firman Kau dapat kami serap dan dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Jangan lupa guys, besok kita satu bareng lagi yuk di channel ini. Mari kita bagikan materi satu ini ke teman-teman yang lainnya supaya semakin banyak orang mendapatkan berkat. Jangan lupa juga hari Sabtu kita juga akan ada Zoom Fellowship jam 7 malam. Untuk linknya nanti akan disampaikan ke grup WhatsApp dan Line teman-teman sekalian. Dan juga kalau kalian punya pergumulan dan pertanyaan, ayo DM Insta Youth GKI Kanaan dan juga dengerin podcast Youth GKI Kanaan. Have a blessed day, Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang di obrolan santuy anak milenial. Kita bakal ada edisi spesial guys. Kita boys mau talk tentang tema relationship atau pacaran, tapi dari sudut pandang kita sebagai laki-laki. Nah, hari ini kita spesial loh guys, karena hari ini kita akan ngomongin seputar cewek-cewek. Yoi, benar tuh. Kan kalau relationship cowok cewek punya beda pandangan. Kalau kita tuh biasa pakainya logika kan ya. Mendingan kita pacaran sekarang atau enggak langsung? Kalau laki-laki lebih banyak logika gitu ya. Ini kalau logikanya tuh gini. Tapi perempuan tuh nggak gitu ya. Nanti kita dengerin podcast sebelah ya, yang girls talk ya. Nah, firman Tuhannya berbunyi dengan demikian teman-teman. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi.